Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca tawassul Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin, khususan awliya'ut tis'ah fi ardi Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Maulana Mahmud dan Batak wa usulihim wa fuwahim wa diyatihim wa qarabatihim wa ila hadratin jami'il masyayikh Lirboyo wa syekhina wa syekhina wa ila hadratin abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum warahmatullahi wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang hubungan antara orang tua dan anak. Jadi ada anak yang durhaka atau seburuk-buruknya anak, ya kan? Dan juga ada seburuk-buruknya orang tua. Seburuk-buruknya anak adalah anak yang durhaka, anak yang berani kepada orang tuanya, anak yang melukai perasaan orang tuanya dan berani sedangkan orang tua yang buruk atau seburuk-buruk orang tua adalah orang tua yang berbuat baik kepada anaknya tapi melampaui batas kewajaran, atau dalam arti seburuk-buruk orang tua adalah orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebihan gitu. Lalu kita lanjutkan pengajian malam ini. Wal ummahatu, adapun ibu, para ibu, ummahat ini jamak ya dari para ibu, aktsaru itu lebih banyak, isfaqon rasa kekhawatirannya, wa aufaru dan lebih sempurna apanya, hubban cintanya. Itu 5, karena sesuatu basyarna yang ummahat itu mengalami, ya kan, dia mengalami, berpengalaman minal wiladati dari proses persalinan atau proses melahirkan, mengalami hamil lalu melahirkan. Wa anaina, dan ummahat itu sungguh-sungguh minat tarbiyati, dari mendidik, mengasuh anak-anaknya.
fa innahunna, maka sesungguhnya ummahat, ariqu, itu lebih welas asih apanya, kuluban, hatinya, wa alyanu, dan lebih lembut apanya, nufusan, jiwanya. Gitu. Jadi seorang ibu, para ibu itu kalau dibandingkan dengan sosok bapak gitu, ibu adalah orang yang lebih banyak memiliki kekhawatirannya, lebih banyak memiliki perhatiannya, lebih tinggi perhatiannya kepada anak, dan lebih sempurna cintanya kepada anak. Gitu. Jadi kadar cinta seorang ibu kepada anaknya itu tak terhingga. Sempurna cintanya ibu kepada anak, dan perhatiannya itu jauh lebih besar kepada anaknya, dan rasa kekhawatirannya pun lebih banyak. Itu. Sebab apa? Sebab seorang ibu itu punya pengalaman langsung, pengalaman apa? Pengalaman hamil, mengandung anak selama 9 bulan, kadang lebih dari 9 bulan, setelah mengandung lalu kemudian melahirkan, ya kan. Nah, itu pengalaman, ya, pengalaman hamil dan melahirkan itu yang betapa penuh perjuangan, betapa berat dan nyawa taruhannya, sehingga berdasarkan pengalaman hamil dan melahirkan itu, akhirnya si buah hati anaknya itu sangat dicintainya, sungguh-sungguh mendidiknya, mengasuhnya setulus jiwa, ya kan? Karena betapa sulitnya mengandung, betapa sulitnya melahirkan, gitu. Sehingga yang telah dia lahirkan itu betul-betul dianggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Anak yang dilahirkannya itu dididik dan diasuh dengan baik. Tukang bakso, maka hatinya seorang ibu pun itu jauh lebih lebih memiliki rasa kasih sayang, dan jiwanya itu lebih lembut, gitu. Ya kan, makanya ada istilah feminisme feminin, gitu ya. Sesuatu yang lembut tuh identik dengan feminin, gitu. Lebih lembut. Wa bihasabi dzalika, dan dengan mempertimbangkan aktsaru isfaqan wa awfaru hubban itu, wajaba, maka wajib, ayakuna, ada at-ta'attufu, welas asihnya anak, alaihinna, atas ummahat, awfaru, itu lebih sempurna, itu jazaan, karena membalas budi, membalas li fi'lihinna, terhadap apa yang telah dilakukan oleh ummahat, wa kafaan, ya, dan membalas li haqqihinna, terhadap
hak-haknya ummahat, ya kan? Ya kan? Karena ibu itu sempurna cintanya, lalu kemudian perhatiannya jauh lebih tinggi karena memiliki pengalaman hamil dan melahirkan. Karena itu anak pun wajib, ya kan, wajib mencintai, mengasihi, menyayangi terhadap ibunya secara sempurna pula, gitu. Jadi sosok ibu adalah sosok yang memiliki memiliki jasa yang tak terhingga, sehingga seorang anak itu harus balas jasa, itu balas jasa, jazaan li fi'lihinna wa kafa'an li haqqihinna, balas jasa kepada apa yang sudah dilakukan oleh ibunya, dan itu sebagai hak. Jadi penghormatan, kasih sayang anak kepada ibunya pun itu juga adalah hak bagi seorang ibu, gitu. Wa in kana, dan meskipun ada, Allahu Allah qad asyraka, itu menyekutukan, ya kan, menyekutukan Allah itu bainahuma, di antara ummahat dan walad atau anak, ya, fil birri, di dalam kebaikan, ya kan, wa jama'a, dan Allah itu mengumpulkan bainahuma, di antara ummahat dan aba, gitu, fil birri, dalam kebaikan, wa jama'a, dan Allah itu mengumpulkan bainahuma, di antara ummahat dan aba, fil wasiyati, di dalam wasiat. Nah, meskipun, gitu katanya, meskipun Allah itu menyamakan, ya kan, posisinya bapak dan ibu, ya kan, fil birri, dalam kebaikan, ya kan, artinya bapak dan ibu itu sudah sama-sama baik kepada anaknya, gitu kan. Dan narasi firman Allah itu juga menganjurkan agar anak itu taat, wajib menghormati, lalu menyayangi dan mencintai bapaknya dan ibunya. Meskipun demikian, kata Imam Al-Mawardi, tetap ibu itu harus lebih dicintai, harus lebih dihormati, karena perasaannya lembut, cintanya jauh lebih tulus, dan pengalaman hamil dan melahirkannya itu. Jadi Allah, ya, dalam firman-Nya, nanti dijelaskan selanjutnya, itu kan narasinya sama, bahwa manusia itu wajib menghormati ayah dan ibunya, ya kan. Tapi kalau melihat realitas bahwa ibu itu jauh lebih memperhatikan, jauh lebih menyayangi, jauh lebih mencintai anaknya, karena hatinya yang begitu tulus, hatinya yang begitu lembut, sehingga ibu itu harus lebih mendapatkan kasih sayang yang lebih, gitu. Nah, ini faqala, kemudian Allah itu berfirman, ta'ala mahalur Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, ya kan? Wa wassaina, kami berwasiat, al insana, terhadap
manusia, biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya insan, maksudnya adalah ibu dan bapak, husna, terhadap kebaikan. Kami berwasiat agar umat manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yaitu bapak dan ibu, ayah dan ibu. Itu. Wa qadruya, dan sungguh diriwayatkan, anna rojulan, sesungguhnya laki-laki, ata, itu rojul, datang, ilan nabi, sowan, rojul ini, laki-laki ini, ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, faqala, kemudian rojul itu berkata, innali, sesungguhnya bagiku, umman, ada seorang ibu, aku memiliki seorang ibu, katanya. Anak, sedangkan keadaanku itu mutiyatuha, ya kan, mutiyatuha, saya orang yang menunggangi, ya membebani lah, membebani itu kan ibu, uqaiduha, saya pun menduduki, ya kan, terhadap ibu, ala dohri, di atas pundak, ala dohri, uqaiduha, saya mendudukkan, itu kan, mendudukkan terhadap ibu, ala dohri, di atas pundakku. Wala usrifu, dan ya, anak saya, mutiyatuha, adalah orang yang tumpakan, jadi kendaraan, atau saya ini orang yang siap memikul, gitu loh. Mutiyatuha itu orang yang memikul ibu. Uqaiduha, saya pun mendudukkan ibu itu, ala dohri, di atas pundakku. Wala usrifu, dan saya tidak berpaling, anha, dari wajhi, terhadap mukaku, terhadap wajahku. Wa arudda, dan saya mengembalikan atau menyerahkan, ilaiha, kepada kasbi, ya kan, penghasilan kerjaku, hasil kerjaku. Fahal jazaituha, apakah saya sudah termasuk orang yang membalas jasa terhadap ibu? Jadi ini seorang laki-laki bercerita kepada Rasul, bertanya, saya ini punya ibu, saya siap memikul bebannya ibuku, dan saya selalu mendudukkan ibuku di pundakku, ya kan? Saya gotong ketika mau mandi, ketika mau sholat, karena mungkin ibunya sudah tua renta, sehingga dia menservis ibunya, dia gotong ke kamar mandi, dia mandiin, lalu kemudian mau sholat dibawa ke tempat mushola, gitu ya. Dan saya tidak pernah berpaling, dan wajah saya tidak pernah berpaling darinya. Dan hasil uang yang hasil kerja, gajian, kalau orang yang bergaji, kalau orang yang bekerja, ya hasil pekerjaan itu
diserahkan semua kepada ibu. Apakah gitu kan? Apakah yang sudah saya lakukan terhadap ibu itu termasuk sudah cukup untuk membalas jasa ibuku gitu. Qala, Nabi Muhammad Rasul itu menjawab, la, tidak, sama sekali belum cukup untuk membalas jasa dan apa yang sudah pernah ibumu berikan kepadamu. Gitu. Lalu kemudian wala bi zafrotin, dan tidak dengan satu hembusan napas, wahidatin, yang satu. Artinya jadi sudah hasil kerja, gaji sudah diberikan ke ibunya, lalu kemudian mukanya pun tidak pernah berpaling, selalu sumringah, tersenyum di hadapan ibunya. Lalu kemudian ibunya yang misalkan tua renta, dia gendong, ya kan, kemanapun ibunya mau. Tuh. Ternyata itu belum cukup untuk membalas jasa ibu, walau dan belum cukup itu bandingannya dengan satu hembusan nafas. Jadi satu hembusan nafas itu satu hembusan nafas seorang ibu dengan gaji dikasihkan, lalu kemudian digendong kemana-mana, itu masih belum sebanding gitu, kata Nabi. Qala, kemudian rojul itu berkata lagi, walima, dan kenapa, katanya gitu. Qala, Nabi itu menjawab, li'annaha, karena sesungguhnya ibu, kanat, itu ada, itu takhdumuka, ibu itu telah melayani kamu, gitu kan, telah melayani kamu. Wahia, dan itu dalam keadaan tuhibbu, itu mencintai hayataka, terhadap kehidupan kamu, gitu. Wa anta, dan kamu, takhdumuha, itu mestinya kamu harus melayani ibumu, ya kan? Wa tuhibbu, dan kamu mencintai mautaha, terhadap kematiannya ibu. Ini. Jadi kenapa tidak sebanding? Karena ibumu yang sudah tua renta, yang nampaknya kamu telah direpotkan oleh keadaannya, ya kan? Itu ibumu itu sudah menjagamu, ya kan? Sudah merawatmu, ya kan? Sudah mendidikmu, sudah membesarkanmu, ya kan? Dan ketika merawat dan khidmah, merawat kamu itu, pada saat itu ibumu itu mencintai kehidupanmu. Ibu itu selalu berdoa, berharap agar kamu tidak sakit, agar kamu senantiasa sehat, agar kamu cepat besar, agar kamu hidup sukses, itu kan, bahagia dunia akhirat. Jadi ibumu ketika
ketika membesarkanmu dengan harapan kamu bisa hidup, sedangkan kamu katanya wa anta tuhtimuha wa tuhibbu mautaha, sedangkan kamu itu ketika melayani ibumu, ya kan, ketika kamu melayani ibumu yang sudah tahu tua renta, ya kan, dalam keadaan kamu itu wa tuhibbu mautaha, kamu mencintai kematian ibumu. Ya artinya ketika seorang anak itu direpotkan oleh ibunya itu, nah memang benar dia melayani ibunya, kan? Tapi dalam hati kecilnya dia tidak tulus itu. Dalam hatinya berharap agar cepat mati sehingga tidak direpotkan lagi gitu. Nah itu bedanya. Jadi ini Nabi menjawab pertanyaan seorang laki-laki itu. Jadi ketika orang tua, ya kan, memandikan anaknya, nyusuin, nyebokin, membersihkan kotoran anaknya, mengencingin, semua itu orang tua dengan sukacita, dengan penuh cinta, ya kan, ikhlas gitu, ya kan. Sedangkan anak itu meskipun, ya kan, suatu waktu kemudian ibunya tua renta, ya kan, anak itu melayani orang tuanya, tapi dalam hatinya itu mencintai kematiannya. Jadi berharap cepat mati. Nah itu. Jadi jangan sampai menjadi anak yang seperti itu. Jadi tulusnya orang tua, ya, itu tidak bisa dibandingkan dengan tulusnya seorang anak gitu. Khususnya ibu. Ibu itu tulus sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan cinta kita, ketulusan kita kepada ibu kita. Nah ini dialog ya. Waqala kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri, Hasan Basri. Nah ini, jadi kalau dalam konteks realitas sosiologisnya, wa anta takhtumuha wa tuhibbu mautaha itu terkadang gitu dalam kasuistik, dalam kejadian-kejadian tertentu, anak-anak yang durhaka itu justru berharap orang tuanya yang sudah tua renta, yang sudah pikun misalkan, yang sudah sakit-sakitan itu berharap segera wafat, lalu kemudian mereka mendapatkan harta tinggalannya, yaitu warisan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Jadi anak yang mencintai kematian orang tuanya, jangan karena ada modus agar mendapatkan harta tinggalan orang tuanya, yaitu warisan. Nah ini jangan sampai seperti itu. Lalu kemudian Hasan Basri berkata, nah, hakul walidi, ya kan, adapun haknya orang tua laki-laki, bapak gitu, a'dhamu, itu lebih agung, ya kan. Wa birrul walidati,
adapun berbuat bakti, ya kan, berbakti, adapun berbakti kepada ibu, pokoknya orang tua perempuan, walidah, alzamu, itu lebih wajib, ya kan. Jadi a'dham, ya, kalau berbakti kepada orang tua laki-laki, ayah itu a'dham, lebih agung. Tapi kalau berbakti kepada ibu itu alzam, itu lebih wajib. Alzam itu posisinya jauh lebih tinggi dari a'dham gitu. Jadi kalau alzam itu sudah pasti a'dham gitu, lebih wajib gitu. Waruwiyah, dan diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi qala, itu berkata Nabi, apa yang dikatakan, anhakum, saya melarang, ya kan, melarang terhadap kamu sekalian, an uquqil ummahati, dari sikap doraka, sikap berani terhadap ibu-ibu, para ibu, wa adil banati, dan saya pun mencegah kalian semua mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, ya kan. Wa mana'a, dan mencegah hak, wahatin, dan menarik sesuatu yang bukan haknya. Ya, ini Nabi berkata, yang Nabi melarang pertama berani ngelonjak, doraka, durhaka terhadap ibu, yang pertama. Yang kedua, Nabi melarang mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Nah ini, jadi ketika sebelum Nabi diutus, atau bahkan ketika Nabi sudah hidup, sebagian masyarakat Arab itu masih memiliki tradisi mengubur hidup-hidup anak perempuan, karena mereka tidak bangga memiliki anak perempuan. Mereka bangga kalau memiliki anak laki-laki. Anak perempuan bagi masyarakat jahiliyah pada waktu itu dianggap sebagai anak yang hanya membebani orang tua, sehingga begitu lahir perempuan dikubur hidup-hidup gitu. Nah, dan ini dilarang Nabi dengan tegas, jangan kamu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Artinya Nabi ini dengan Islamnya itu punya misi memberikan kesetaraan, ya kan, antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi equality, jadi memiliki al-musawa antara anak laki-laki dan perempuan, ya kan? Dan itu menghapus tradisi menghubur hidup anak perempuan itu luar biasa. Jadi makanya Islam itu sangat-sangat menghargai perempuan. Ibu, ya kan? Ibu itu di dalam Islam jauh lebih memiliki hak untuk dihormati, hak untuk dicintai secara, ibu kan perempuan, ya kan. Lalu kemudian anak perempuan itu sama dengan anak laki-laki, memiliki potensi yang sama, memiliki hak yang sama untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama beribadah, bertakwa kepada Allah, berprestasi, fastabiqul khairat, ya kan, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan, dan bahkan
boleh jadi perempuan itu bisa jauh lebih baik dari laki-laki. Nah itu. Lalu kemudian Nabi pun melarang seseorang itu untuk tidak memberikan hak orang lain, dan Nabi pun melarang mengambil barang yang bukan haknya gitu. Warwaya, dan meriwayatkan Khalid bin Ma'dan anil Miqdad, dari Miqdad, qala, berkata Miqdad ini, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah, yaqulu, Rasulullah berkata, apa yang dikatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yusikum, Allah berwasiat kepada kamu sekalian, bi ummahatikum, berbakti kepada ibu-ibu kalian semua. Tsumma yusikum, kemudian yang kedua, Allah pun berwasiat kepada kamu sekalian, bi ummahatikum, agar kamu sekalian berbakti kepada ibu-ibu kamu sekalian. Yang kedua tuh. Lalu kemudian tsumma yusikum, yang ketiga, kemudian Allah baru berwasiat kepada kamu sekalian, bi abaikum, agar kamu sekalian berbakti kepada bapak-bapak atau ayah-ayah kamu sekalian. Tsumma yusikum, kemudian Allah berwasiat kepada kamu sekalian, bil aqrabi, agar kamu sekalian berbuat baik kepada kerabat, orang yang dekat. Ya, maksudnya saudara dekat, nasab, saudara nasab. Fal aqrab, kemudian orang yang dekat, al aqrab. Jadi misalkan kakak, adik, gitu kan, itu kan kerabat dekat, itu kakak, adik. Kemudian paman, gitu kan, agak fal aqrabnya itu paman, uwa, gitu kan. Kemudian kakek, nenek, kemudian lebih agak jauh lagi sepupu, gitu kan. Nah, jadi Allah itu berwasiat, yang pertama, yang kedua itu harus berbakti kepada ibu. Baru yang ketiga, Allah berwasiat kita harus berbakti kepada ayah, orang tua laki-laki. Ya kan? Baru kemudian yang keempat, Allah berwasiat agar kita berbuat baik kepada para sanak saudara kita, kerabat kita. Gitu. Nah, wa ammal mauluduna, nah, adapun anak-anak yang dilahirkan, fahum, adapun mauludun, al auladu, anak-anak, wa auladul auladi, anak-anaknya anak-anak. Anak, lalu kemudian anaknya anak, cucu ya berarti. Nah, itu mauludun namanya, anak-anak yang dilahirkan. Wal arabu, adapun orang Arab, tusami, itu menamakan, Arab itu, waladal waladi, terhadap anaknya anak, apa dinamakan apa? As-sofwata, terhadap sofwa. Sofwa itu putu, apa? Cucu. Sofwa. Waladul walad. Anaknya anak itu, kalau bahasa Arabnya, orang Arab itu sofwah namanya.
sofwa itu ya cucu gitu. Wahum, nah adapun mauludun, jadi mauludun itu anaknya anak, berarti cucu, anaknya anak, ya kalau bahasa Jawa Cirebonnya itu setelah cucu itu buyut, ya kan? Kalau anaknya anak, buyut, cucu, buyut, cangga, terus wareng, udeg, siwul. Itu ada 7. Tapi kesananya tidak ada istilah lagi. Tapi saya tidak tahu kalau di istilah bahasa Indonesianya ya. Ya, kalau anak, lalu anaknya anak kan cucu bahasa Indonesianya ya. Lalu anaknya cucu itu apa? Nah, kalau bahasa Cirebonnya itu buyut. Nah, anaknya buyut itu cangga, anaknya cangga wareng. Anaknya wareng udeg. Anaknya udeg itu namanya siwul. Nah, itu. Nah, tapi kalau bahasa Indonesianya perlu dicari itu anaknya anak gitu. Apa gitu. Wahum, adapun mauludun itu mukhtasuna, itu orang-orang yang dikhususkan ma'a salamati ahwalihim, serta selamat keadaan atau kondisi-kondisinya mauludun, bikhuluqaini, dengan 2 perangai atau 2 kewajiban, ya kan. Ahaduhuma, adapun salah satu dari khuluqaini itu lazimun, ya kan, perangai yang lazim, ya, perangai yang harus gitu ya. Wal akharu, dan yang lain, khuluq atau perangai yang kedua yang lain, muntakilun, khuluq yang bisa dinamis atau berbolak-balik, berpindah-pindah, kondisional gitu. Perangai yang dinamis gitu. Nah, fa'ammal lazimu, maka adapun khuluq atau perangai yang harus, yang lazim, bahwa maka adapun lazim itu al-anfatu, yaitu menjaga harga diri, lil abai, ya, kepada bapak-bapak, kepada ayahnya, menjaga harga diri dari apa? Min tahaddumin, dari menjadi hancur, menjadi lebur abaknya, ayahnya itu, au khumulin, atau menjaga harga diri dari pelecehan atau hinaan gitu. Jadi ini anak ya, jadi ini ya, jadi orang Arab ini ya, dan mungkin kita juga jadi perangai atau etika yang harus, ya, lazim, ya kan, dimiliki oleh seorang anak gitu kan, adalah menjaga harga diri keluarganya, menjaga harga diri bapaknya, menjaga harga diri ibunya, itu dari apa? Dari rongrongan atau dari upaya penghancuran ataupun penghinaan gitu, pelecehan atau black campaign, ya itu pokoknya kaitannya dengan menjaga harga diri keluarga. Wal anfatu, ya, adapun menjaga harga diri fil abna'i, di dalam anak-anak,
fi muqabalatil isfaqi, itu menjadi timbal balik, ya kan, rasa welas asih, cinta kasih fil abai, di dalam orang tua. Ya, jadi orang tua itu sudah menyayangi, gitu kan, menyayangi anak, gitu kan. Nah, anak pun apa timbal baliknya, ya kan? Timbal balik terhadap orang tua itu dengan cara menjaga harga diri, gitu. Maksudnya menjaga harga diri itu ya bisa dari diri sendiri, bisa ancaman dari orang lain. Menjaga harga diri berarti kalau dari diri sendiri yaitu agar citra keluarga itu baik, agar kesan, agar pandangan orang kepada keluarga itu baik, maka sebagai anak, ya kan, harus memiliki akhlak yang baik, gitu kan, sopan santun, lalu kemudian ya tidak memiliki cacat secara sosial, syukur-syukur berprestasi, gitu kan, tidak memiliki cacat yang dapat mencoreng nama baik keluarganya, gitu. Pokoknya menjaga nama baik agar nama baik keluarga itu tidak tercoreng, gitu. Itu menjaga harga diri. Nah, atau harga diri itu menjaga harga diri dari hinaan, ya kan, atau perusakan nama baik oleh orang lain, dari orang lain, gitu. Ya. Ini namanya martabat, ya, menjaga martabat, gitu. Jadi itulah, ya kalau dalam konteks keluarga kita memiliki orang tua, ya kan, biologis, ya, harus dijaga harga dirinya. Kalau di dalam konteks umat Islam kita memiliki orang tua yaitu ulama, kiai, yang juga harus dijaga harga dirinya. Kalau dalam konteks bernegara kita memiliki presiden dan wakilnya, memiliki kepemerintahan yang sah, itu pun kita harus menjaga harga diri bangsa, gitu. Menjaga harga diri kita sendiri, menjaga diri dalam konteks keluarga, menjaga diri dalam konteks keumatan, menjaga diri dalam konteks kebangsaan dan bernegara, gitu. Jadi itu pun bapak kita, gitu kan. Waqad lahado, dan sungguh melirik, ya, Abu Tamam At-Ta'i, atau melihat Abu Tamam At-Ta'i hadal makna, terhadap makna ini, fi syi'rihi, di dalam syairnya Abu Tamam At-Ta'i. Faqala, kemudian Abu Tamam berkata, fa asbahtu yalqani zamanu li ajlihi bi'idami mauludin wa isfaqil walidi. Fa asbahtu, maka aku menjadi, yalqani, itu bertemu terhadapku, az-zamanu, zaman, li ajlihi, karena zaman, karena pertujuan zaman itu, bi'idami mauludin, dengan mengagungkan anak terhadap bapaknya, wa isfaqil walidi,
dan welas asih orang tua terhadap anaknya. Nah, ini. Jadi masa itu telah datang kepadaku, ya kan? Dan masa itu berpihak terhadapku dengan apa? Dengan anak mengagungkan orang tuanya dan orang tua menyayangi anaknya. Anak memuliakan orang tua menyayangi anaknya, gitu. Nah, wa ammal muntaqilu, adapun khuluq atau perangai yang berpindah-pindah, maksudnya yang dinamis, yang kondisional, fahuwa, yaitu al-muntaqil, al-idlalu, adalah baiknya tingkah laku. Ya, tingkah laku itu kan bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks gitu. Wahwa, adapun al-idlal awwalu halil waladi, adalah pertamanya keadaan anak. Jadi anak itu yang paling utama adalah memiliki tingkah laku yang baik gitu. Wal idlalu, adapun tingkah laku yang baik fil abna'i, di dalam anak-anak, fi muqabalatil mahabbati, itu dalam mengimbangi rasa cinta fil abai, di dalam bapak-bapak. Jadi anak itu memiliki tingkah laku yang baik, itu sebagai padanan, ya kan, sebagai penyeimbang rasa cinta orang tua gitu. Jadi orang tua kepada anak itu cinta. Jadi orang tua mencintai anaknya. Nah, sebagai timbal baliknya, muqabalahnya gitu. Timbal baliknya, padanannya, anak itu memiliki tingkah laku yang baik kepada orang tuanya gitu. Li'annal mahabbata, karena sesungguhnya cinta, bil abai, dengan bapak, akhosu, itu lebih khusus. Wal idlalu, dan baiknya tingkah laku, bil abnai, dengan anak-anak, amassu, itu lebih realistis atau lebih realistis atau lebih dilakukan dalam dalam keseharian gitu loh, dalam kenyataannya gitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan, an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, apa yang dikatakan, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma, adapun apa, baluna, ya kan, tingkah atau keadaan kami, narikku, kami menyayangi, kami welas asih, ala auladina, atas anak-anak kami, wala yarikuna, sedangkan aulad, anak-anak kami itu tidak menyayangi, alaina, kepada kami. Ini, wahai Rasulullah, katanya, harus bagaimana, katanya, kami ini sudah menyayangi anak-anak kami,
sedangkan anak-anak kami itu tidak menyayangi kami. Qala, Nabi menjawab, ya li'annana, karena sesungguhnya kita, ya, waladnahum, kita itu melahirkan mereka, aulad itu, walam yaliduna, sedangkan aulad, anak-anak itu tidak melahirkan kita. Gitu ya. Kenapa? Gitu. Jawabannya Nabi diplomatis ya. Kenapa orang tua itu menyayangi anaknya gitu. Tapi kok anaknya itu tidak menyayangi orang tua? Jawaban Nabi, karena orang tua melahirkan anak, anak itu tidak melahirkan orang tua. Artinya kita melahirkan anak-anak itu kan dengan penuh susah payah, dengan penuh perjuangan, dengan penuh pengorbanan. Itu kan. Bahkan pengorbanan nyawa bagi ibu yang melahirkan. Nah, sehingga anak yang telah dilahirkannya itu adalah anak yang istimewa, yang ya karena mendapatkannya kan dengan perjuangan, sehingga tidak mudah. Setelah didapatkan ya harus dipertahankan, harus dirawat, harus dicintai, harus gitu, harus disukseskan gitu. Nah, sedangkan anak itu tidak melahirkan kayak kita, tidak melahirkan orang tua, sehingga anak itu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Anak tidak merasakan 9 bulan hamil, tidak merasakan nyawa di ujung tanduk karena mempertaruhkan nyawa demi jabang bayinya agar lahir dengan selamat. Ya kan, mengandung 9 bulan, anak itu tidak merasakan itu. Gitu. Sehingga anak itu kadang ada anak yang durhaka, anak yang tidak menyayangi orang tuanya karena dia tidak tahu. Makanya orang yang seringkali orang tuh tersadarkan, anak-anak itu tersadarkan setelah dia sudah menjadi orang tua. Gitu. Oh, ternyata menjadi orang tua itu berat gitu. Ternyata menjadi orang tua itu seperti ini. Dan dengan mengaca berdasarkan pengalamannya itu, akhirnya dia tumbuh rasa sayang semakin kuat kepada orang tuanya. Ya kan, karena dia sudah berpengalaman menjadi orang tua gitu. Tapi kalau belum menjadi orang tua, itu seringkali anak tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang tuanya, dan sehingga kadang anak itu tidak menyayangi itu. Nah, tsumal idlalu, kemudian adapun baiknya tingkah laku fil abnai, di dalam anak-anak, qad yantakilu, terkadang berpindah, ma'al kibari, serta ya ketika sudah tua anak-anak itu. Nah, ini ila ahadil amroini, berpindah kepada salah satu dua hal. Imma, ini illal birri, ada kalanya berpindah kepada birri, berbuat baik, wal i'dhami, dan mengagungkan. Wa imma, dan ada kalanya pindah kepada ilal khafai, pada sikap sikap keras kepala, ikhfa, wal uquqi, dan sikap berani kepada orang tua. Ini menarik ini. Jadi anak-anak itu
katanya. Ketika beranjak dewasa, gitu kan, ketika menjadi orang tua, ya kan, orang yang ya sudah besar, gitu, ma'al kibar. Nah, anak itu perangainya, akhlaknya, etikanya itu bisa berubah pada dua kemungkinan. Gitu. Kemungkinan yang pertama, berubah ke arah yang lebih baik, ilal birri, ya kan, mengagungkan. Nah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, jadi setelah dewasa, setelah anak itu menjadi orang tua bagi anaknya, dia sadar, oh ternyata menjadi orang tua seperti ini. Nah, sehingga dia tumbuh akhlak yang baik terhadap orang tuanya, gitu, dan mengagungkan orang tuanya. Ya bisa jadi dulunya masa kecilnya misalkan dia tidak begitu baik terhadap orang tuanya, bisa jadi, gitu kan, kurang begitu menyayangi, bisa jadi. Tapi setelah beranjak dewasa, ya kan, dia mengalami perubahan. Yang tadinya bandel, yang tadinya berani terhadap orang tuanya, dia berubah, terjadi transformasi menjadi orang yang menyayangi dan baik serta mengagungkan orang tuanya. Atau kebalikannya, ilal khofa, ketika anak itu wal uquq, ketika anak itu beranjak dewasa, setelah dewasa malah justru dia menjadi keras kepala, berani kepada orang tuanya, ngelunjak kepada orang tuanya. Dan boleh jadi ketika dia waktu kecilnya dia akhlaknya baik, gitu. Ya, jadi mungkin karena salah gaul atau terpapar, terpengaruh oleh pergaulan sehari-harinya, atau terpapar atau terpengaruh oleh paham-paham yang destruktif, gitu, sehingga dia berani dan bahkan, ya kan, ada satu peristiwa-peristiwa kasuistik dalam realitas sosial itu. Dulu anak masih kecil itu baik sama orang tua, sudah beranjak dewasa, lalu dia bergaul, ketemu dengan paham-paham yang destruktif, ya kan, paham radikalis, jihadis radikalis misalkan, sehingga anak itu justru berani kepada orang tuanya, berani bahkan mengkafirkan orang tuanya. Itu ada kejadian seperti itu, karena dilihat dia merasa Islamnya paling Islam dari orang tuanya, ya kan? Sehingga orang tuanya dikafirkan, orang tuanya dianggap ahli bid'ah, gitu. Nah, sementara dia menganggap Islamnya paling benar, ya kan? Nah, padahal dulunya boleh jadi anak ini adalah anak soleh, anak yang baik, gitu. Tapi karena sudah dewasa, ketika dewasa itu bergaul, terpapar oleh pandangan-pandangan jihadis radikalis, pemurnian Islam atas nama pemurnian, sehingga dia mengkafirkan orang tuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah itu. Nah, jadi transformasi, perubahan akhlak anak itu, ya kan, yang ketika beranjak dewasa itu begitu. Ada kalanya semakin baik kepada orang tuanya, ada kalanya justru semakin buruk, gitu. Fa in kana, maka kemudian ketika ada al waladu,
anak rasyidan, ya kan, orang yang memberi petunjuk. Wakana, dan ada al-abu, bapak, birron, berbuat baik, atufan, yang welas asih, soro, maka jadi, al-idlalu, tingkah laku, birron, itu menjadi baik, wa i'dhaman, dan agung, ya kan. Jadi ketika anak itu adalah anak yang tercerahkan, ya kan, memiliki pengetahuan yang baik, pergaulan yang benar, artinya pergaulannya tidak ada yang destruktif, itu kan rasyid, ya, orang yang anak yang mendapatkan petunjuk. Lalu kemudian bapaknya pun baik dan welas asih, maka, ya kan, kalau kondisinya demikian, maka tingkah laku anak itu akan menjadi baik dan agung, menakjubkan. Itu, ya, itu jadi bapak dan orang tua dan anak itu harus matching. Anaknya tercerahkan, etikanya baik, pergaulannya baik, bapaknya juga baik, sehingga, ya kan, anaknya menjadi anak yang baik, bapaknya pun baik, gitu loh, orang tuanya baik. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Az-Zuhri an Amir bin Syarahil, dari Amir bin Syarahil, apa yang dikatakan, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, itu Nabi berkata, li Jarir ibni Abdillah, kepada Jarir ibni Abdillah, apa yang dikatakan, inna haqqal walidi, sesungguhnya haknya orang tua, alal waladi, atas anaknya, haknya apa? Yakhsha'u. Walad itu apa? Mengibah khusyuk, ya, mengibah khusyuk lahu, kepada walid, indal ghadabi, ketika walid itu ghadab, marah. Jadi haknya orang tua kepada anaknya, yaitu anaknya harus apa? Ya, khusyuk, mendengarkan, dan kemudian mengibah, meminta maaf kepada bapaknya ketika bapaknya marah, gitu. Wa yu'athiruhu, dan walad itu, anak itu mengutamakan terhadap walid, terhadap bapak, orang tuanya, ala nafsihi, daripada dirinya walad, anak, gitu. Indan nasobi, ketika apa? Kesusahannya walid, wasaghobi, dan ketika walid itu lapar, ya kan. Jadi yang kedua, seorang anak itu harus mengutamakan bapaknya, mengutamakan orang tuanya daripada dirinya ketika orang tuanya kesusahan, ketika orang tuanya kelaparan, gitu. Jadi misalkan anak punya makanan, ya kan, dia harus mengutamakan anak itu, memberikan makanan itu kepada orang tuanya, itu kan, daripada dirinya. Atau ketika
orang tua kesusahan secara ekonomi, ya harus dibantu gitu kan, atau kesusahan yang lainnya gitu, harus diutamakan gitu orang tua itu. Nah, fa innal mukafiya, maka sesungguhnya orang yang membalas, maksudnya membalas kunjungan ya. Laisa itu tidak ada, mukafi itu bil wasili, orang yang menyambung tali silaturahim, yaitu jadi orang yang misalkan nih si A silaturahim ke si B, ya kan, silaturahim, dia datang ke rumahnya itu kan, lalu kemudian suatu waktu si B itu membalas kunjungan si A itu, datang ke rumahnya si B, si A. Jadi si A ini, saya ulangi, si A itu berkunjung ke rumah si B, ya kan? Itu wasil namanya, ya kan? Orang yang menyambung tali silaturahim. Setelah itu pulang. Suatu waktu si B itu berkunjung ke rumah si A, ya kan, sebagai kunjungan balasan. Itu namanya mukafi, orang yang membalas kunjungan. Nah, kalau orang mukafi itu laisa biwasil, orang yang membalas kunjungan itu bukanlah orang yang tergolong wasil, tergolong orang yang menyambung tali silaturahim itu. Makanya berkunjung, sowan, ya kan, datang ke rumah teman gitu. Nah, itulah sebenarnya wasil, itu orang yang menyambung tali silaturahim itu. Makanya kalau di Cirebon itu ada ejekan gitu, misalkan ada orang itu maksudnya kritik bagi orang yang tidak mau bertandang atau tidak mau silaturahim ke rumah temannya, tapi maunya didatangi terus gitu. Nah, itu kan istilahnya, kamu ada nasihat gini, kamu itu jangan seperti masjid gitu, maunya didatangin terus, tidak mau mendatangi rumah temannya gitu. Cukup masjid saja yang senantiasa didatangi orang gitu. Nah, kalau kamu itu ya harus saling berkunjung gitu. Kalau maunya dikunjungi terus tapi tidak mau berkunjung, nah itu bukan hanya tidak sebagai wasil, sebagai mukafi pun tidak gitu loh, ya kan? Jadi kalau levelnya wasil itu kan mendatangi, berkunjung. Kalau mukafi itu membalas kunjungan. Nah, kalau maunya dikunjungi terus, tidak mau mengunjungi, nah ini kan tidak masuk dalam kriteria wasil dan mukafi. Tapi bisa jadi wasil dan mukafi ini bisa jadi tidak harus berkunjung ke rumah, tapi juga bisa berkunjung, bertemu di kafe, janjian, ayo kita janjian ketemu di kafe mana. Itu juga inisiatifnya dari siapa. Kalau inisiatifnya dari si A, lalu si B, ayo kita ketemu. Nah itu berarti si A ini wasil, ya saling wasil kalau begitu ya. Kalau bertemu di satu tempat kafe atau di rumah makan atau di rest area atau di manapun gitu. Nah, saling bertemu. Nah, walakinnal wasil, akan tapi orang yang menyambung tali silaturahim, man adalah seseorang idza quti'at, ketika diputus rahimahu
ya kan, tali sanak saudaranya man itu wasolaha, maka man itu menyambung terhadap rahim. Tetapi kata yang dinamakan wasil itu adalah orang yang putus tali silaturahim lalu kemudian menyambungnya kembali gitu. Jadi lama nggak berkunjung atau diputus tali silaturahimnya, misalkan di Facebook di unfriend, itu kan unfriend, blokir itu kan sebenarnya memutus tali silaturahim zaman now ya, zaman medsos gitu. Nah lalu kemudian mungkin karena beda pilihan atau beda pandangan, lalu kemudian orang yang mendatangi gitu kan, orang yang mengunfriendnya, yang memblokir misalkan, mendatangi untuk menyambung kembali tali silaturahim, nah itu namanya wasil. Wa in kana, dan ketika ada, nah itu hadis ya, hadis Nabi. Wa in kana, dan ketika ada al waladu anak, ada itu ghawiyan, buruk, ghawiyan. Au kana, atau ada al walidu, orang tua, jafian, keras kepala, soro, maka ada al idlalu, perilaku qati'atan, itu menjadi sebab terputusnya sanak saudara, terputusnya tali silaturahim, wa uquqan, dan berani yang mengakibatkan ngelonjak atau berani terhadap orang tua. Nah, ini jadi ketika anaknya buruk, bapaknya itu juga keras kepala gitu kan, keras kepala, sedikit-sedikit menyalahkan anaknya, sedikit-sedikit menghakimi, sedikit-sedikit gitu, pokoknya keras kepala lah. Nah maka keadaan itu bisa menjadi penyebab terputusnya tali silaturahim, dan bisa menjadi penyebab anak berani kepada orang tua gitu. Misalkan orang tuanya itu keras, mendidik anaknya dengan kekerasan gitu, kekerasan fisik, kekerasan verbal misalkan. Nah itu bisa mengakibatkan anaknya berani kepada orang tuanya karena orang tuanya kasar dan keras kepada anaknya gitu. Walidzalika, dan karena rujuknya kemana nih? Ya, karena innal haqqo ya. Karena al-ummahat aktsar tadi itu enggak. Walidzalika, karena itu soro al-idlal qati'atan wa uqubatan itu. Qala, berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, rahima, semoga menyayangi Allahu Allah amron, terhadap seseorang, a'ana, yang amron itu seseorang itu menolong, waladahu, terhadap anaknya, amr ala birrihi, atas bakti, berbakti kepada amr. Ya semoga Allah menyayangi ya kan seseorang yang menolong terhadap anaknya yang telah berbakti terhadap dirinya. Artinya gini, anaknya berbakti kepada orang tua gitu kan. Nah orang tuanya pun terus mensupport, menolong anaknya. Nah semoga Allah itu menyayangi orang tua yang semacam itu.
orang tua yang semacam itu. Gitu. Wa busyiro, dan bahagia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Umar, bimauludin, bahagia dengan anak yang dilahirkan. Faqala, kemudian Umar berkata, ai mauludun, adapun maulud, anak yang dilahirkan itu, rihanatun. Rihanah ini bagus nih kalau punya anak perempuan dinamakan Rihanah. Rihanatun itu wewangian, tuh. Ya kan. Asyummuha, yang saya mencium harumnya Rihanah itu. Tsumma huwa, kemudian adapun maulud, an qaribin, dari masa yang dekat, waladun adalah anak, barun yang berbakti, au aduun, atau musuh, dorun yang membahayakan. Waduh, ya kan, Umar itu menggambarkan anak itu sebagai apa? Pewangi yang dapat kita cium wanginya, ya kan, yang dapat kita rasakan semerbak harumnya gitu. Tapi kata Umar, dilanjutkan, anak itu pada masa yang tidak lama lagi, maksudnya pada masa yang dekat, karena anak itu semakin beranjak dewasa, tua gitu. Dan pada saat itu anak itu hanya ada dua kemungkinan. Anak itu bisa jadi menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, atau menjadi musuh yang membahayakan orang tuanya. Nah ini, na'udzubillah ya, kalau anak menjadi musuh. Waqad qila, dan sungguh diriwayatkan, fi manturil hikami, di dalam kitab Manturil Hikam. Apa yang dikatakan? Al-uququ, adapun sikap berani anak terhadap orang tua, thakluman, adalah membunuh seseorang, lam yathkal, yang belum sampai mati, ya kan, man itu ukul itu thakluman lam yathkal. Jadi anak berani terhadap orang tua itu seperti membunuh seseorang tapi tidak sampai mati, maksudnya membunuh hidup-hidup gitu. Jadi gimana ya, kalau orang membunuh sampai mati, ya sudah akan mati gitu. Tapi orang yang mati membunuh secara pelan-pelan tapi tidak sampai mati gitu. Ya betapa menyakitkannya gitu loh. Jadi orang tua, ya kan, dan anak nih. Anak itu ngelunjak, ya kan, berani kepada orang tua, melecehkan orang tua gitu. Nah itu sikap anak berani kepada orang tua itu seperti orang yang membunuh pelan-pelan, ya kan, tapi tidak sampai mati gitu. Dan itu betapa menyakitkannya kan, gitu. Jadi artinya anak melunjak dan berani durhaka kepada orang tua, ya kan, setiap harinya selalu berani kepada orang tua,
itu kan seperti anak itu membunuh orang tuanya pelan-pelan gitu loh, membunuh pelan-pelan. Itu itu mengerikan ya. Jadi jangan sampai punya anak semacam itu, naudzubillah min dzalik. Iya. Ya mungkin orang tua melihat anaknya berani, melihat anaknya ngelunjak itu kan, terus pikiran hati selalu tidak tenang, ya kan, sedih, itu kan, campur menderita gitu. Itu kan sama seperti orang yang dibunuh pelan-pelan gitu. Ini kutipan dari Manthurul Hikam ini. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof. Ini filosof mengatakan begini, ibnuka, anak kamu, rehanatun, adalah wewangianmu, ya, adalah aroma wangimu. Sab'an, ketika umur 7 tahun. Jadi anak itu 0 sampai 7 tahun itu bagi orang tuanya bagaikan perhiasan, bagaikan aksesoris, bagian hiburan, bagian hiburan, wewangi gitu kan, senang gitu, menggemaskan gitu kan, lucu gitu kan. Ya, kita gendong-gendong kemana-mana, kita ajak jalan-jalan kemana-mana, umur 0 sampai 7 tahun. Lalu kemudian wa khadimuka, dan anak kamu itu menjadi pelayan kamu, ya, dapat membantu kamu gitu. Sab'an, ketika 7 tahun kedua, ya berarti 7 ditambah 7 berarti 14 ya. Nah, jadi umur 14 itu anak itu bisa menjadi khodim, pelayan kamu. Maksudnya pelayan tuh ya, kalau ibu lagi masak, dia bisa membantu motong-motong cabai, motong-motong kol, wortel dan lain sebagainya gitu, membantu. Atau kalau anak laki-laki ya bisa membantu, misalkan membersihkan got itu misalkan. Nah, wa waziruka, dan anak kamu itu bisa menjadi perdana menteri kamu, menjadi menterimu, sab'an, ya, menjadi perwakilanmu, sab'an, ketika umur 7 tahun yang ketiga. Berarti berapa? 14 ditambah 7, ya kan, 7 gitu kan, 7 ditambah 7 kan 14, ditambah 7 lagi 7, 8, 9, 21. Ya, ketika umur 21 itu bisa menjadi wakilmu, ya kan. Ya, misalkan kita dapat hajatan, diwakilkan aja sama anak kita, ya kan. Kalau kita diundang, ya, diwakilkan ke anak kita, itu kan. Tsumma, ya, adapun setelah umur 21 itu ibnuka, maksudnya sodikun, bisa jadi anak kamu itu menjadi saudara, sahabat kamu yang baik, awaduun, atau anak kamu itu menjadi musuhmu. Serem ya. Jadi setelah umur 21 tahun, itu ke atas,
Nah, anakmu itu bisa jadi menjadi sahabat baikmu, ya kan, sodik, atau aduun, atau menjadi musuhmu. Nah, ya kan, kalau sudah sama anak itu kalau sudah dewasa, ya kan, sudah tua, orang tuanya juga semakin tua, itu anak dan orang tua tuh seperti teman saja, gitu. Temannya baik gitu. Kadang juga orang tuanya misalkan awet muda, anaknya awet tua, jadi anaknya bisa jadi orang yang tidak kenal tuh anaknya itu adalah orang tuanya gitu. Jadi karena saking sama-sama tuanya gitu. Nah, ini. Wa ammal munasibuna. Ini. Adapun jadi kalau di atas itu kan nasab ya. Nasab itu kan bisa menjadi salah satu faktor yang dapat mengusung ulfah. Ulfah itu kerukunan, kasih sayang gitu. Dan nasab itu genealogi itu ada 3 yang disebutkan di atas itu. Yang pertama adalah al-waliduna, orang-orang tua yang melahirkan. Yang kedua mauluduna, orang yang dilahirkan. Yang ketiga munasibuna gitu. Jadi munasibuna itu orang yang sebangsa, orang yang setanah air gitu. Orang sebangsa dan setanah air itu bisa jadi dia keluarganya, keluarga jauh, memiliki ikatan darah tapi jauh, atau sama sekali tidak memiliki ikatan darah tapi memiliki ikatan senasib, sepenanggungan sebagai sesama anak bangsa gitu. Dan itu pun nasab termasuk genealogi yang dapat mengusung dan mengokohkan kerukunan, persatuan dan kasih sayang. Nah ini fahum. Adapun munasibun itu man. Nah ini kan man, seseorang ada yang bukan, atau yang meliyani, yang bukan. Man itu al-aba'a, terhadap bapak-bapak, wal abna'a, dan anak-anak. Jadi munasibun itu seseorang yang bukan anak dan bukan bapak dan bukan anak, bukan orang tua dan bukan anak gitu. Miman, nah dari seseorang, yarji'u, yang man itu kembali, bita'asubi, bita'sibin, nah dengan sebab asobiyah. Asobiyah itu ya ketanah airan gitu. Jadi munasibun itu adalah orang yang disebabkan karena faktor asobiyah, faktor setanah air, faktor senegara gitu. Al-rahimin, atau orang yang munasibun itu disebabkan memiliki ikatan darah, yaitu memiliki hubungan sanak saudara gitu. Jadi munasibun tuh. Itu menarik ini. Waladhi, dan seseorang
yukhtasuna yang dikhususkan, man itu bihi dengan alladzi, alhamiyata terhadap perlindungan, hamiyah, al-ba'isata yang dapat membangkitkan, yang dapat menarik, ala nusroti atas pertolongan. Wahia adapun nusroh, adna rutbatil anfati adalah lebih rendah-rendahnya derajat menjaga diri atau menjaga harga diri. Jadi kalau nusroh, ya memang kalau nusroh itu kan menolong tapi tidak sampai pada batas menjaga harga diri itu ya, sebawahnya gitu. Nah, li'annal anfata karena sesungguhnya menjaga harga diri itu tamna'u itu dapat mencegah minat tahaddumi dari penghinaan, wal khumuli dan pelecehan, ma'an secara bersamaan. Nah ini ya kan. Jadi munasibun itu orang yang sebangsa itu, ada kalanya setanah air atau memiliki hubungan darah, itu adalah orang-orang yang memiliki kekhususan ya, dalam memberi perlindungan, ya, saling melindungi yang dapat membangkitkan ala nusroh atas pertolongan, ya kan. Jadi karena satu negara, ya kan, satu bangsa, sehingga saling menolong, ya kan, saling menjaga, ya kan, saling menjaga persatuan, ya. Meskipun itu menolong itu memang derajatnya lebih rendah dari menjaga harga diri itu. Ya, karena kalau harga diri itu kan dapat mencegah dari penghinaan dan pelecehan. Nah, wal hamiyatu maksudnya ini definisi perbedaan, maksudnya perbedaan nusroh dengan anfah itu. Wal hamiyatu adapun perlindungan, tamna'u itu dapat mencegah minat tahaddumi dari penghinaan atau destruksi. Ya, tahaddum itu hancur lebur gitu ya. Dari kehancuran, dari kehancuran. Oh ya, jadi tingkatannya itu anfah, anifah gitu kan. Lalu nusroh, anifah, lalu kemudian hamiyah, lalu kemudian nusroh gitu. Nah, walaysa dan tidak ada laha bagi hamiyah fi karo hatil khumuli dalam membenci terhadap sikap melecehkan, nasibun bagian, illa kecuali ayak tarina, kecuali bersamaan biha dengan hamiyah ma terhadap sesuatu yang membangkitkan ma itu alal anifati atas sikap menjaga harga diri. Ya. Gini, kalau anifah menjaga harga diri itu dapat mencegah sikap penghinaan, destruksi dan pelecehan sekaligus.
dapat mencegah itu. Nah, kalau hamiyah, perlindungan itu hanya dapat mencegah tahadum saja, dari kehancuran, tapi tidak sampai dia memiliki porsi untuk menghalau khumul, pelecehan. Itu. Jadi perlindungan itu, tahadum itu sebenarnya kehancuran bersifat fisik gitu. Kalau khumul itu pelecehan non fisik gitu ya. Nah, khumul kecuali ya hamiyah itu, perlindungan itu bersamaan dengan sesuatu yang dapat membangkitkan pada sikap menjaga harga diri. Jadi kalau hamiyah gitu loh. Jadi kan kalau nusroh saling tolong menolong, ya tolong menolong saja sudah. Tidak lebih dari itu. Nah, tapi kalau anifah itu bisa lebih dari itu, bukan hanya menolong tapi juga mencegah dari kerusakan, destruksi, mencegah dari pelecehan, mencegah dari gitu. Gitu. Nah, hamiyah sebawahnya dari himayah itu hamiyah. Himayah itu sebawahnya anifah. Dia hanya mencegah dari kerusakan fisik gitu ya. Wa hamiyatul munasibina, adapun perlindungan orang-orang yang sebangsa setanah air, innama tad'u, itu hanya saja bisa menarik hamiyah itu ilan nusroti, pada pertolongan, alal bu'adai, atas saudara jauh, wal ajanibi, dan saudara dekat, ya kan. Wahia, adapun hamiyah, mu'arridatun, dihadapkan, ila hasadil adna, menolak pada sikap iri hati saudara yang dekat, wal aqarib, dan para kerabat. Mauqulatun, dan himayah munasibin itu dipasrahkan ila munafasatis sahibi, yang dapat mencegah persaingan sahabat bisahibi, dengan sahabat yang lain. Ya kan? Jadi himayatul munasibin, jadi menjaga orang-orang yang sebangsa dan setanah air itu, ya kan, itu tujuannya adalah untuk menolak rasa iri hati, ya kan, orang yang dekat, ya kan, dan juga mencegah persaingan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Yaitu memanage, ya, bisa. Fa'in hurisat, maka ketika dicegah himayah itu, bitawassuli, dengan saling menyambung tali silaturahim, saling menjaga networking, menjaga relasi, menjaga jaringan, watalatufi, dan keramah tamaan, ta'akkadat, itu menjadi kuat, kokoh, asbabuha, sebab-sebabnya himayah, wa iqtarona, dan menyertai bihamiyatin nasabi, dengan perlindungan nasab, genealogi, besertaan musofatul mawaddati,
bersihnya rasa cinta. Wadzalika adapun musafatul mawaddah itu aukadu asbabil ulfati, ya kan, adalah lebih kuat-kuatnya sebab-sebab kerukunan atau kasih sayang. Ya kan. Jadi kalau mencegah perlindungan terhadap orang-orang yang sebangsa dan setanah air itu dengan apa? Dengan tawasul dan talatuf, dengan saling berjejaring, dengan saling silaturahim, networking, saling menyambung, berkomunikasi, bekerja sama, dan ramah tamah, saling menyayangi, maka itu bisa menjadi kokoh gitu perlindungannya itu. Dan ketika perlindungan sebangsa dan setanah air itu bersamaan dengan perlindungan genealogi, jaringan kekeluargaan yang bersandingan, beriringan dengan cinta yang tulus, itu aukadi asbabil ulfah, itu adalah sebab yang paling kokoh dalam melestarikan kerukunan dan kasih sayang. Ini menarik ini. Waqad qila, dan dikatakan li ba'di Quraisy, kepada sebagian Quraisy, ayyuma ahabbu, lebih mencintai, ilaika kepadamu, akhuka apakah sesuatu itu saudaramu, au sodikuka atau saudara baik, teman baikmu, yang lebih kamu cintai, apakah akhuka au sodikuka, apakah saudara akhuk au sodik, saudaramu, saudara kandungmu, atau sahabat baikmu. Qala, kemudian ba'du Quraisy itu menjawab, jadi apakah temanmu, apakah temanmu, au sodikuka, atau saudaramu. Dijawab oleh Quraisy itu, akhi idza, yang lebih aku cintai adalah akhi, temanku, idza kana, ketika akhi itu menjadi sodiqon, sebagai keluarga atau saudara. Jadi yang paling aku cintai adalah temanku ketika temanku menjadi saudara. Tuh, ya, seperti siapa? Rasulullah dengan Abu Bakar. Ya. Abu Bakar itu kan teman, gitu. Fillah gitu, teman. Nah, Rasulullah menjadi keluarganya Abu Bakar karena Rasulullah menikah dengan anaknya Abu Bakar, gitu kan. Waqala, dan berkata Maslamatu bin Abdul Muluk, Maslamah bin Abdul Muluk, apa yang dikatakan al-aisyu adapun penghidupan yang nikmat, fi thalathatin, itu ada di dalam 3 hal. Sa'atil manzili, yang pertama adalah luasnya rumah, wa kathratil khodami, banyaknya pembantu, wa muwafaqatil ahli, dan cinta kasihnya keluarga. Ya, itu penghidupan yang paling baik itu ada 3, rumah yang luas, banyaknya pembantu, dan saling mencintainya
sesama keluarga. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, apa yang dikatakan al-ba'idu, adapun orang yang jauh, qaribun, itu bisa menjadi dekat, bimawaddatihi, dengan apa? Dengan saling mencintai, dengan cinta, ya kan, dengan cintanya ba'id. Wal qaribu, adapun orang yang dekat, ba'idun, itu bisa menjadi jauh, bi adawatihi, dengan sebab permusuhannya qarib. Ini al ba'idu qaribun bi mawaddatihi, ini bagus sekali. Wal qaribu ba'idun bi adawatihi, orang yang jauh, ya kan, orang jauh tuh jauh dari nasab, orang yang jauh dalam pengertian bukan keluarga, orang jauh misalkan secara geografis jauh, ya kan, misalkan di Jakarta dengan di Cirebon, dengan Jawa Timur dan Jakarta gitu kan, jauh, orang jauh itu bisa menjadi dekat karena cinta, ya kan, dengan cinta, dengan saling mencintai. Nah, orang jauh menjadi dekat. Nah, orang dekat itu bisa menjadi jauh karena permusuhan, karena saling membenci gitu. Wa in uhmilat, dan ketika ditinggalkan al-halu, keadaan, bainal mutanasibina, di antara orang-orang yang sebangsa, thiqatan, karena percaya, biluhmatin nasabi, dengan hubungan nasab, wa i'timadan, karena berpegangan, ala hamiyatil qorobati, atas perlindungan kerabat, ghalaba, maka galib atau umum, alaiha, atas hamiyah, maqtul hasadi, bencinya iri hati, au munaza'atul tanafusi, atau pertentangan karena persaingan. Fasorot, maka jadi al munasibatu, hubungan keluarga, hubungan sebangsa, menjadi adawatan, permusuhan. Wal qorobatu, dan kekerabatan itu bu'dan, itu menjadi jauh, iya kan, ya. Jadi itulah kalau iri hati, lalu persaingan, perbedaan pilihan, itulah yang menjadikan munasabah itu adawah, ya kan, orang sebangsa dan setanah air menjadi saling memusuhi gitu kan, lalu kemudian kerabat menjadi jauh gitu. Ya jangan sampai demikian gitu maksudnya sih. Waqala, dan berkata Al-Kindi, Al-Kindi ini filosof pertama Islam, dikutip oleh Imam Mawardi ini, fi ba'di rasailihi, di dalam sebagian risalahnya Al-Kindi. Apa yang dikatakan Al-Kindi? Al-Abu, ini adapun bapak, Rabbun, adalah orang yang memiliki. Rabbun itu ya orang yang mendidik, itu bisa Rob tarbiyah, itu kan seakar kata. Wal waladu, adapun anak, kamadun. Kamadun itu adalah kesedihan. Wal akhu, adapun sahabat, fakhun, adalah perangkap ya. Wal ammu, adapun paman
dari bapak itu ghammun adalah kesusahan, wal khalu adapun paman dari ibu, wabalun adalah belai wal aqaribu adapun para kerabat, aqaribu adalah kalajengking. Ya, ini perlu tafsirkan gitu apa yang dimaksud Imam Al-Kindi ini. Ya, jadi bapak itu adalah pendidik, orang yang memiliki anak itu kesedihan, ya kan, kesedihan ya. Al-akh saudara teman itu perangkap itu ya. Wal aqarib aqarib jadi kerabat itu aqarib. Jadi kalajengking itu laba-laba ya. Laba-laba itu kan membangun rumah itu kan berjejaring seperti itu ya. Ya, jadi kita dinisbatkan ya seperti laba-laba yang bisa membuat jaring laba-laba gitu. Kehidupan itu kan jaringan gitu. Waqala dan berkata Abdullah bin Al-Mu'taz, luhumuhum lahmi wa hum ya'kulunahu wa ma dahiyatul mar'i illa aqaribuhu. Syair ini, luhumuhum daging-dagingnya aqarib para kerabat, lahmi adalah dagingku, wahum adapun luhum yakulunahu, aqarib itu memakan terhadap lahmi, wama dahiyatul mar'i dan tidak ada belai bencana yang menimpa seseorang illa aqaribuhu kecuali berasal dari kerabatnya mar'i. Ini jadi dagingmu adalah dagingku, ya kan, darah daging kita ini adalah sedarah daging gitu kan. Kerabat itu memakan dagingku, ya maksudnya tidak ada bencana, tidak ada kejahatan yang menimpa seseorang kecuali berasal dari kerabatnya sendiri. Ya, jadi gini, kejahatan itu kalau dalam pandangan ini ya, itu sering terjadi itu berasal dari kerabat kita sendiri, berasal dari orang yang kita kenal, berasal dari teman kita, itu berasal dari orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Jadi tidak ada belai, tidak ada kejadian, kejahatan, bencana yang menimpa seseorang kecuali berasal dari orang yang berada di sekitarnya, orang yang berada di dekatnya, kerabatnya, temannya gitu. Nah, mungkin pengajian pada malam hari ini dicukupkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.